Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat berzumpa kembali lewat media Zoom dalam rangka halakoh Jumat malam pekanan untuk bapak-bapak di Hong Kong dan juga mantan Hong Kong ya, yang dulunya pernah di Hong Kong yang sekarang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ada yang kembali ke Indonesia, ada yang di Singapura, ada yang ke Abu Dhabi, ada yang ke US juga mungkin. Eh, dan mudah-mudahan upaya kita untuk secara istiqomah melaksanakan hal apa ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah dan bisa mempererat silaturahim antara kita, menambah ilmu dan juga meningkatkan, menguatkan iman Islam kita, khususnya kami yang di Hong Kong ini yang berada di lingkungan yang tidak sepenuhnya agamis itu ya, lingkungan besarnya adalah sebenarnya ateis di sini. Tapi kita berusaha untuk menguatkan akidah kita, menguatkan iman Islam kita dengan dalam bentuk halakoh pada malam hari ini. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, yang insya Allah malam hari ini kita juga akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Fajar, dan Dompet Duafa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita, meningkatkan keimanan kita, dan semakin yakin kita terhadap ayat Allah yang disampaikan dalam Al-Quran Al-Karim. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan sebelum kita mulai pada acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk uh, acara malam hari ini kami persilakan Ustaz Fajar untuk menyampaikan materinya. Malam hari ini kita temanya apa tadi Ustaz? Mendalami apa? Memperdalam. Menyelami. Menyelami. Oh, menyelami. Dalam berarti dalam banget ya. Menyelami surat Al-Insyirah. Makna surat Al-Insyirah. Masya Allah. Ini yang minggu lalu kita surat Al-Ma'un Ustaz ya. Tadabur surat Al-Ma'un. Ya, Ini masih ada hubungannya dengan Al-Ma'un yang kemarin Ustaz ya. Ini lanjutannya. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan Ustaz malam hari ini. Apa dah Ustaz? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Pak Adi, Ustadz Imam Baihaqi, Pak Ghazali, Pak Wahyu untuk bisa sharing kembali bersama-sama dalam halakoh pekanan Dua Hong Kong bersama bapak-bapak yang ada di Hong Kong maupun ex Hong Kong ada saudara negeri, luar negeri maupun dimanapun berada. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak sekalian, dan kita sama-sama malam ini menggandeng Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Insyirah.
Surah Al-Insyirah ini ada di juz 30. Nah, disebut juga surah Asy-Syarh. Kalau kita lihat, Asy-Syarh artinya adalah lapang, atau bisa disebutkan Mohon maaf Ustaz, syarahayah. eh, mohon maaf Ustaz, Mana Pak? Pak Gozali mungkin di mute aja dan volumenya dikecilin biar nggak double feedback, ada feedback. Oh, baik. Oh Jadi iya, sudah di mute oleh Pak Ghazali. mute dan volumenya dikecilin jadi ada feedback tadi. Mohon maaf. Oh, Lanjut. Ya udah oke sekarang. sudah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah jelas ya Pak Adi ya? Jelas jelas. Ustaz. Pak Wahyu jelas ya, Alhamdulillah. Baik, secara makna al-insyirah itu sebenarnya artinya dari syaraha yashrahu. Artinya menjelaskan, melapangkan. Ya, maknanya berarti asyarah ini adalah, tapi dalam surah al-insyirah maksudnya adalah kelapangan dada. Nah, dan ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebagaimana yang telah berlalu di awal-awal tafsir surah yang sebelum-sebelumnya dijelaskan, karena bagaimanapun kita untuk menjelaskan satu surah itu tidak lepas dari surah sebelumnya. Nah, memang ini ada agak ngacak nih Pak Adi nih. Kemarin kita menjelaskan surah Al-Ma'un, yang sebelumnya itu kita menjelaskan surah Al-Quraisy, ya, korelasinya. Kalau ini Al-Insyirah berarti surat sebelumnya ada di surah Ad-Duha, seperti itu. Iya. Jadi bagaimanapun ada korelasi. Korelasi antara surat Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah. Nah, surah Al-Duha dan Al-Insyirah ini memiliki keterkaitan, yaitu sama-sama membahas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan ada sebagian ulama menyatakan bahwa sebenarnya dua surat ini sebenarnya bisa jadi satu surat, meskipun memang masing-masing ini tersendiri. Nah, tapi ini memang ulama yang berpendapat ini hanya sedikit, semuanya berpendapat bahwasanya surat ini memiliki makna yang berbeda, memiliki arti yang berbeda, memiliki pembahasan yang berbeda. Saking di surat ini, di kedua surat ini membahas terkait nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah Al-Insyirah ini cenderung berbicara mengenai nikmat-nikmat Allah yang maknawi, berupa semangat, kelapangan dada yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, surat Al-Insyirah diturunkan untuk mengingatkan siapa? Mengingatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya saat itu untuk berlapang dada atas semua cobaan yang dialami ketika berdakwah di Mekah. Maka asbabun nuzul, eh, sebab musababnya kenapa surah ini turun di Makkah, karena goncangan, karena hasutan, karena apa namanya, eh, cobaan yang dialami Rasulullah dan para sahabat saat itu dalam berdakwah di Mekah. Seperti itu. Sebelum itu mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Kita lihat di ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Arti letterlocknya seperti itu. Allah telah menjadikan dada Nabi Muhammad itu lapang, sehingga beliau diberikan kelembutan, ketenangan, kemudian kesabaran dalam menghadapi segala cobaan yang beliau rasakan dalam berdakwah, khususnya ketika dakwah di
Mekah. Oleh karena itu, kita jumpai para diri Nabi Muhammad SAW dilapangkan dadanya berdasarkan akhlak yang beliau beliau aplikasikan sehari-hari di Makkah. Padahal saat itu di Makkah itu beliau disebut penyihir, beliau disebut penipu, beliau disebut orang yang tidak mengikuti ajaran nenek moyangnya, dan gelaran-gelaran buruk, lakop-lakop buruk yang disandang Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Namun, bagaimanapun kondisi seperti itu tidak juga menyurutkan langkah beliau untuk terus berdakwah. Maka dari situ, ini Allah sudah bukakan dadanya Rasulullah untuk berlapang dada dari semua hal tersebut. Mungkin sebagian kita jika diolok, jika dicaci maki, jika dituduh macam-macam, dalam penyampaian kita sehari-hari, mungkin kita tidak kuat. Tapi Rasulullah SAW berdasarkan beberapa riwayat disebutkan sudah dibelah dadanya. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait pembelahan dadanya Rasulullah SAW. Ternyata ini bisa dimaknai secara zahir pun. Maka ketika itu di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah setidaknya 3 kali dibedah dadanya. Nah, untuk ditanamkan ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang diberikan kepada Allah Subhanahu. Ketika itu ada yang menyebut malaikat berupa burung kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kalbunya Rasulullah SAW dan dicuci di bejana emas, memakai air zam-zam. Itu terjadi ketika Rasulullah masih kecil. Nah, kemudian juga ada yang menyatakan yang kedua beliau dibelah dadanya ketika sedang diangkat menjadi Rasulullah SAW di usia 40 tahun. Dan sekali lagi beliau dibelah dadanya ketika mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Agar beliau bersih, beliau suci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut beberapa riwayat. Maka dari itu Allah menyebut alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu kalau kita lihat sejarah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ia ingin bertemu dengan Firaun saat itu pun apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Nabi Musa meminta, Rasulullah tidak meminta. Ini kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Musa meminta, "Ya Allah, ishrah li sadri." Ya Rabbku, maka lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka mampu, agar mereka memahami apa yang aku ucapkan. Seperti itu. Begitu banyak sejarah mencatat bahwasanya Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini mungkin tidak bisa dicontohkan banyak oleh nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Musa misalkan, Nabi Musa pernah memukul orang. Nabi Muhammad, beliau benar-benar terbebas dari hal tersebut. Kecuali ketika sedang berperang. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna alam nashrah laka sadrak, bahwasanya Rasulullah telah dibukakan pintu hatinya, dilapangkan dadanya sebelum Rasulullah berdakwah. Padahal saat itu ada salah satu orang munafik yang wafat. Kemarin kita bahas di pertemuan di sini, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ini beliau adalah orang munafik. Saat itu anaknya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, anaknya meminta Rasulullah untuk mensolatkan jenazahnya. Nah, tapi Umar melarang saat itu, Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, beliau ini orang munafik. Masa mau engkau solatkan? Seperti itu. Saking baiknya Rasulullah, saking lapang dadanya Rasulullah SAW, beliau akan mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena apa tadi? Karena alam nashrah laka sadrak. Bahwasanya beliau
telah dibukakan lapang dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang nikmat Allah Subhanahu wa taala, memang cobaan dari Rasulullah SAW terutama ketika fase beliau berdakwah di Makkah itu memang luar biasa. Bahkan saat itu Ibnu Abbas berkata kepada para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah dada dapat terbuka?" Saking apa? Saking Rasulullah ini lapang dadanya luar biasa. Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Ya, dan dapat menjadi lapang." Kemudian mereka bertanya-tanya, "Apa tanda-tandanya ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, tanda tanya adalah berpaling dari negeri yang penuh dengan kebatilan. Nah, maksud di sini adalah berpaling dari tipu dayanya duniawi menuju ukhrawi, aktivitas ukhrawiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyantuni fakir miskin, berzakat, bersedekah dan lain sebagainya. Dan bertaubat menuju negeri yang kekal dan bersiap-siap mati sebelum maut menjemputnya. Itu Rasulullah SAW menjawab. Saking lapang dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat kedua kita melihat wa wada'na anka wizrak. Maka kami letakkan, kalau arti aslinya ini wada'a yada'u itu artinya meletakkan. Tapi maknanya di sini adalah wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menurunkan beban darimu. Nah, secara bahasa wizr itu artinya maknanya adalah dosa. Ada beberapa pendapat tentunya dari para kalangan mufassirin tentang tafsir wizrak pada ayat ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Balaghawi, sebagaimana ahli tafsir menafsirkan dengan dosamu wahai Muhammad. Nah, jadi di sini ternyata disebutkan oleh beberapa ulama tafsir bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan dosa ketika masa jahiliyah. Tapi ini sedikit ulama yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah berdosa. Karena bagaimanapun dosa yang dilakukan Rasulullah hanya sekecil, hanya sedikit. Maka karena beliau sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya dosa umatmu yang membebani Rasulullah SAW. Maka dari situ seolah Allah lepaskan beban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang menafsirkan bahwasanya kesulitan yang engkau hadapi dalam berdakwah. Jadi Allah sudah lepaskan kesulitan selama beliau berdakwah. Nah, makanya wa wada'na anka wizrak. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Oke. Anqadha diambil dari kata naqdun, yaitu suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan di atasnya pelana yang sangat berat. Nah, sehingga membuatnya merasa berat. Kalau kita misalkan diletakkan barang yang berat di atas punggung kita dan bersuara, itu disebut nakdun. Nah, tapi di sini diartikan nakdun itu suara yang keluar dari seekor unta ketika ditaruh barang yang berat di atas punggungnya. Nah, maka yang memberatkan punggungmu akan kami angkat. Telah kami angkat. Al-qadha dhahrak. Al-qadha berarti telah diangkat apa yang memberatkan punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum dan orang-orang muslim saat itu. Orang-orang muslim terjerumus ke dalam dosa, maka ia merasa berat bagaimanapun. Dia akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa insecure di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyuruh Nabi agar takut kepada Allah akan maksiat. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab yang sangat besar di hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku. Nah, adapun pelaku maksiat yang sudah sering melakukan kemaksiatan, tentunya dia akan merasa biasa saja, tidak merasakan berat apa yang ada di atas punggungnya. Dan dia merasa tidak peduli, mau berat, mau enggak, ya dilanjut saja maksiatnya.
Tapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa sekecil apapun Muslim saat itu akan berat rasanya, akan sulit rasanya dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat saat itu untuk melepaskannya. Maka Allah telah angkat beban-beban yang ada di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Abdul Aziz bin Yahya bin Abu Ubaidah mengatakan, kami ringankan daripadamu beban-beban kenabian dan cara penyampaiannya, sehingga perkara tersebut tidak membebani. Ini tertulis dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama bagimu. Nah, ini adalah suatu kemewahan, suatu hal yang spesial bagi Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun, satu-satunya Nabi yang selama ini disebut oleh kita semua sebagai orang manusia itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan syahadat tidak akan sah jika tidak dibarengi dengan mengakunya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu saat itu nama Nabi Muhammad SAW telah diangkat, telah menjadi spesial, telah menjadi yang terbaik nama-nama di antara nama-nama Nabi yang lainnya. Nah, kemudian juga kita lihat di azan, di iqamah, sholawat setiap hari. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku satu, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Karena Allah telah meninggikan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di hati kita sebagai seorang muslimin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya selalu harum, namanya selalu tinggi di antara kita. Menurut kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling baik, Nabi yang paling agung, manusia yang paling agung sampai saat ini. Maka walaupun 14 abad telah berlalu, kita masih mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah hal kata yang diulang untuk menegaskan bahwa setiap kesulitan yang Allah berikan pasti ada solusinya. Syaratnya satu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan jalan keluarnya. Kalau kita lihat takwa itu menurut Ali bin Abi Thalib itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang pertama, selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri pertama. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha, berikhtiar semampunya, berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan untuknya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah ridho akan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Itu ciri orang yang bertakwa yang kedua. Apapun yang Allah berikan, baik buruk di mata manusia, baik di mata manusia, baik itu hina di mata manusia, baik itu suci di mata manusia, maka dia ridho akan apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah dia senantiasa menyiapkan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa menurut ciri-ciri orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu kita meyakini apapun Allah memberikan kesulitan pasti memberikan kemudahannya. Nah, kalau kita lihat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Syaratnya hanya satu, yaitu ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun dalam surah At-Tolak sendiri disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah memberi kemudahan setelah kesulitan. Nah, kalau kita lihat usrin itu artinya usr itu adalah satu. Ba'da usrin. Nah, tapi Allah balas dengan yusra, beberapa kemudahan. Jadi
sulitnya satu, kemudahannya banyak. Kalau kita lihat lagi telah dalam Al-Quran surah yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah itu menguji dengan kita dengan syai, dengan sesuatu, bukan bi asyain, tapi menggunakan kata satu kesulitan, satu ketakutan, satu kekurangan harta, satu ke apa namanya, kekurangan jiwa ataupun misalkan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Bukan gangguan jiwa ya, lebih tepatnya goncangan jiwa seperti itu. Tapi setelah itu Allah memudahkan, memberikan kemudahan yang sangat banyak. Nah, maka dari itu kalau kita telaah banyak sekali dalam Al-Quran, kata-kata kesulitan itu dibalas dengan kemudahan yang berlapis. Jadi kalau satu kesalahan, satu kesulitan, pasti Allah berikan jalan keluar yang banyak. Seperti itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat selanjutnya adalah faida faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, dalam kalangan menurut kalangan mufassirin, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, jika engkau telah selesai urusan akhiratmu, maka fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Sederhananya, kita selesai sholat, dianjurkan untuk berdoa. Kita selesai bekerja, kita dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian kita sudah mendakwahkan risalah, kita dianjurkan untuk berjihad. Kita sudah menjalankan aktivitas-aktivitas yang wajib, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sunnah. Jadi, fa'idha farogta fansab. Pendapat yang kedua adalah, maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Jadi kalau dunia kita itu sudah selesai urusannya, maka konsentrasi untuk urusan akhirat. Ini menurut yang tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir. Seperti itu. Tapi bagaimanapun kita mengetahui kalau misalkan kita mendahulukan akhirat, maka dunia pun akan mengikuti. Seperti itu. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, segala sesuatu yang ingin kita pasrahkan itu tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah bahasa Arab disebutnya tawakal. Jadi apapun yang sudah kita dapatkan, apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, apapun cobaan baik berupa kenikmatan maupun keburukan, itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang ikhlas, pribadi yang seolah-olah kita tidak memilikinya. Karena apapun yang ada di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah yang bisa kami sampaikan terkait tafsir atau menyelami makna surah Al-Insyirah. Tentunya mungkin menyelaminya kurang dalam, Pak Adi. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau bareng-bareng nyelamnya tambah dalam. Kayak gitu. Maka dari itu insya Allah setelah ini dibuka forum pertanyaan dan diskusi untuk kita membedah lebih dalam lagi, nyelamnya lebih dalam lagi kaitannya dengan surah Al-Insyirah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Untuk ini ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, terjemahan dan juga tafsir. Ini kayaknya masih nyelamnya masih snorkeling gitu ya? Ya, masih snorkeling. Ya. Masih ngeliat-liat, oh di dalamnya ada apa nih? Mau dalam kemana nih? Dalamnya mau mendalami, nyelamnya mau dalam, lebih dalam kemana? Kayak yang batu dalam kemana nih? Cari ikan apa gitu nanti. Ini sedikit Ustaz, terkait dengan surat ini, karena diawali di ayat 1 itu kan, ini saya coba persepsi dengan yang saya tangkap ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah tangkap.
ini kan ada kesan kejiwaan dari surat ini bahwa ini Allah memberikan sedang menghibur Rasulullah karena mungkin sedang nggak tahu di kondisi ketika surat ini turun mungkin Rasulullah sedang berat, bebannya sedang sangat berat dan sebagainya sehingga memberikan semangat motivasi kepada Rasulullah gitu ya. Nah ini Baik, pertanyaannya adalah apakah ayat-ayat ini hanya untuk Rasulullah Ustaz? Karena ini kan bukankah kami telah melambangkan dadamu ini Muhammad, spesifik di sini hanya Rasulullah Muhammad saja. Sehingga ayat berikutnya ya, pun hanya untuk Rasulullah saja. Apakah seperti itu atau gimana baik, Ustaz? baik. Terima kasih Pak Adi. Pertemuan pekan lalu kita telah membahas kaitannya dengan ditafsirkan ayat Al-Quran, ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Itu adalah tingkatan tertinggi. Ya. Oke. Jadi ketika ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, itu adalah tingkatan tertinggi. Karena ada pendukung dari satu ayat ke ayat yang lain. Nah, Oke. ketika misalnya ayat Al-Quran tidak ada untuk menafsirkan ayat tersebut, maka turun ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada penjelasan dari hadis Nabi, maka turun ke qaul sahabat. Kemudian ke qaul tabi'in, tabi'in, dan ulama salaf. Nah, maka dari itu ternyata dalam tafsir Al-Munir itu ada penjelasan bahwasanya ini tidak berlaku hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan melalui surah apa? Surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya bacakan. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Nah, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikian Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka dalam ayat ini kalau kita lihat, ini berlaku tidak hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi ini berlaku untuk Muslim yang ingin berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu Pak Adi. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat 1 ya. Berarti ayat Itu 1 ayat 1. Bisa bukan. lihat nanti surah Al-An'am ayat 125. Nah, itu penafsiran dari uh, tafsir Al-Munir. Seperti itu. Iya, iya. Oh, iya. Ayat 1 itu ditafsirkan sehingga karena ayat 1 itu bisa tidak hanya kepada Rasulullah, maka ayat selanjutnya pun juga bisa Mengikuti. mengikuti bahwa tidak hanya Nah, untuk menghibur Rasulullah juga. Jadi benar. untuk umat yang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk hidayah itu juga termasuk di bawahnya ya. Benar. Akan Seperti itu. mendapatkan kelapangan-kelapangan tadi. Benar. Terus tadi itu memang kalau secara itu kan tadi ayat 5 dan 6 itu kayak pengulangan ya. Benar. Tadi ditafsirkan seperti apa? Kenapa harus diulang? Baik. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang sifatnya penguatan ataupun takkid kita sebut. Jadi takkid itu bisa berupa dia satu kata yang dikuatkan, bisa satu kata yang diulang. Contoh, saya tadi menyebut surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah, sungguh akan kami coba, sungguh akan kami beri cobaan, akan kami beri ujian. Nah, itu sungguh-sungguhnya melalui satu kata. Nabluwannakum, nun bertasdid. Nah, jadi penguatannya takkidnya melalui nun bertasdid. Nah, tapi di sini penguatannya bahwasanya kesulitan ada kemudahan itu melalui dua ayat yang berbeda sebenarnya. Fa inna ma'al usri yusra.
Inna ma'al usri yusra. Jadi ini adalah kaidah dalam Al-Quran, dalam ulumul Quran, ketika penguatan itu bisa berupa satu kalimat atau satu kata yang dikuatkan, bisa berupa pengulangan kata. Seperti itu, Pak Adi. Allah a'lam bishawab. Kelas-kelas satu Ustaz. Baik, bapak-bapak yang lain mungkin Mungkin monggo. ada Pak yang Andri, assalamualaikum. Andre dari Abu Dhabi nih Pak Andre nih. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini aja Ustaz, mungkin saya mau tanya, Boleh. apakah disebutkan misalnya faedah khusus kalau kita membaca surat ini ada nggak misalnya keutamaannya apa? Baik. Saya pernah baca dari sebuah riwayat dari seorang ulama. Waktu itu saya agak lupa ya namanya beliau siapa. Jadi keutamaan ayat ini adalah salah satunya, terutama keutamaan surat ini adalah bisa melapangkan dada kita, mempermudah urusan kita. Nah, kalau saya mengamalkannya setelah sholat, dibaca Alam Nashrah sebanyak 7 kali. Megang perut sebelah kiri. Seperti itu. Alam Nashrah laka sadraka selama sampai 7 kali. Ini ijazahnya saya dapatkan dari salah seorang guru yang berguru ke Abah Guru Sekumpul saat itu. Nah, jadi salah satunya untuk memudahkan urusan kita, melapangkan dada kita, kita baca surah Alam Nashrah sebanyak 7 kali sambil megang perut sebelah kiri. Seperti itu. Nah, ini adalah qaul dari salah seorang ulama yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak Andri. Bisa dicoba nih. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Kalau Boleh. demi kebaikan boleh dicoba kok. Iya. Niatnya kan ya semua ayat Al-Quran itu kan bisa sebagai ruqyah juga Ustaz ya. Benar, benar. Seperti itu. Yang penting kita niatkan ini karena Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, Masya Allah. Pak Wahyu mungkin? Iya. Masya Allah. Sedikit Ustaz terkait dengan Boleh. ini kan tadi kan ini adalah ayat-ayat pemberi semangat agar kita jangan putus asa. Ada dia kesulitan, ada kemudahan. Kesulitan. Tapi maksudnya kalau sulitnya ini kok istilahnya apa? Kalau masalah itu sudah ada istilah sudah jatuh ketimpa tangga, nah, itu loh. Itu ya apa maksudnya gimana kita biar bisa, aduh, habis ini jangan-jangan nanti setelah ketimpa tangga, setelah ketimpa tangga kepleset lagi, jatuh lagi. Nah ini bagaimana kita bahwa untuk menumbuhkan ya kan, aduh habis ini setelah masalah ini pasti ada urusan, tapi kemudahan itu nggak kunjung datang gitu loh. Baik. Seringnya kan orang ya apalagi Ustaz kan dengar cerita dari Mbak itu kan masalahnya kan banyak, curhat-curhatannya banyak, mesti dan itu kan tadi untuk menguatkan keyakinan bahwa di ujung depan tuh ada ini, dikit lagi kita kalau melakukan berusaha sedikit lagi di situ kita akan ada kemudahan. Nah untuk biar bisa bersabar untuk bertahan sampai di ujung depan yang kemudahan itu ada, nah itu gimana Ustaz? Itu yang biasanya jadi masalah. Karena Mas Wahyu ini lagi mau ngadapin ujian nih kan. Nah ini. Oke. Kita kan gimana Ustaz? Wa wada'na wizra. Maka kami letakkan, kami turunkan dosa-dosa itu. Keberatan itu. Tanggungan yang berat itu. Kalau kita lihat, wizr itu artinya tadi apa? Artinya adalah dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Makanya kalau menteri bahasa Arabnya disebut wazir kayak gitu. Karena menanggung beban yang berat seperti itu. Bukan dosa yang berat ya, tapi beban yang berat seperti itu. Maka menteri disebut wazir. Nah, menurut Quraisy Shihab, kalau misalkan wazirun itu obatnya satu. Obatnya adalah kalau banyak
dosanya, obatnya satu, taubat. Nah, ketika seseorang itu bertaubat dan meyakini tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka itu insya Allah akan dibukakan pintu kemudahannya. Tapi yang terjadi adalah kita itu meratapi dan seolah tidak berubah seperti itu. Ketika kita merasakan ada satu masalah yang menimpa kita, aduh ntar ada lagi nih masalah. Jangankan meratapi, kita sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini habis ini begini nih, habis ini begini nih, kayak gitu. Itu yang terjadi di kita rata-rata seperti itu. Allah udah ngasih ujian kepada kita nih, berupa cobaan yang berat. Bukannya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita suudzon. Nah, biasanya kalau habis kayak begini begini nih. Diurut-urutin tuh. Ya benar gak? Makanya Ya udah itu jatuh makanya ketimpa tangga juga. Karena tadi langkah yang dipakainya itu tidak tepat. Karena kita menanggung beban yang besar, dosa yang besar, kesalahan yang banyak, lepasin kesalahannya. Tinggalin kesalahannya dengan apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita meyakini wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti dikasih jalan kemudahannya dari jalan manapun itu. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau kondisinya terus dikasih, kita udah husnudzon dan lain sebagainya? Memang itu bagaimanapun kita harus ingat. Di surah Al-Baqarah disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak ngasih mungkin beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Pasti itu sesuai dengan kemampuannya. Mungkin terasanya berat, mungkin terasanya sulit. Tapi lambat laun akan mengerti, oh ini beban saya kok bisa dijalanin kok. Yang putus asa lah yang merasa tidak bisa menanggung beban tersebut. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wala tayasu mir ruhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi langkahnya adalah kita bertaubat dulu, baru kita husnudzon ke Allah. Apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Tadi ciri-ciri orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah salah satunya ridho apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ciri-cirinya itu menunjukkan bahwasanya yattaqillah. Dan janji Allah kalau misalkan kita udah ittaqillah, udah bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Dibuka jalan kemudahan untuknya. Nah, maka caranya tadi bertaubat, kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak Adi. Wallahu a'lam bishawab. ya, terus apa dan Allah akan seperti apa yang kita persangkakan itu Nah, inna ya ana inda dhanni 'abdi. Nah, itu ayat atau hadis Ustaz? itu hadis kursi. Diskusi ya. Ya itu tadi kan ketika kalau tadi misalkan kita suudon sama Allah dengan habis ini nanti gini, habis ini nanti udah ini gini. Itu yang kita gini-gini ini tuh sesuatu yang buruk-buruk aja. Itu bakal kejadian Ustaz ya. Iya, Kejadian ya. Iya, karena zonnya udah buruk kita. Nah, Allah sesuai prasangka hambanya. Hambanya berprasangka seperti itu, maka akan terjadi. Gue kasih sekalian nih, ayo udah kamu nyangka gitu. Jadi kita berbaik sangka pada Allah, jadi kita artinya tadi kan biar kemudahan itu datang untuk mempercepat kemudahan itu datang kita dengan cara memperbanyak tobat Ustaz ya berarti ya. Memperbanyak tobat sehingga beban kita ringan sehingga Allah akan mempercepat kemudahan itu datang kepada kita dan kita harus yakin punya keyakinan dan husnudzon pada Allah bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita bahwa masalah yang kita hadapi akan segera teratasi, segera berlalu, Amin. berlalu gitu ya. Iya, insya Allah.